Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pastor message pada hari ini, saya beri tema kemenangan ada di tangan Tuhan. Lihat firman Tuhan, saya ambil dari Amsal 21 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan, Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, kalau kita bahas mengenai kata kemenangan, tentu di situ ada pertandingan, ada peperangan, ada sesuatu yang diperebutkan, kejuaraan, ya. Di situ ada pihak pemenang dan ada pihak yang kalah. Tentu sebagai peserta, pemain, kita inginkan adalah kemenangan, bukan kekalahan. Sebagai orang percaya pun, kita ingin hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Ya. Ayat selanjutnya kita akan baca di Mazmur 20 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 20 ayat 6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya, saudara. Ya, jadi kemenangan itu seperti Mazmur Daud katakan bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, jadi kita kalau ingin kita hidup berkemenangan, kita harus hidup dekat dengan sumber kekuatan yang memberi kita kemenangan. Ya, Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dari sorga. Saudara, kalau kita baca di kitab Hakim-Hakim 4 ayat 21 sampai 24, di situ diceritakan kisah mengenai Deborah dan Barak. Saudara, kita ketahui bahwa saat itu bangsa Israel mengalami tekanan oleh bangsa Kanaan, ya, ditindas oleh bangsa orang Kanaan, ya, rajanya namanya Yabin, saudara, tentaranya namanya Sisera, ya. Saat itu bangsa Israel merasa tertekan, tertindas, dan mereka ingin keluar dari penindasan bangsa Kanaan. Bagaimana caranya? Ya, mereka memohon kepada Tuhan. Saat itu bangsa Israel sudah ditinggalkan oleh Yosua, sebelumnya oleh Musa. Dan tinggallah sekarang bangsa Israel mengharapkan seorang penolong yang memberi mereka kemenangan. Ya. Oleh sebab itu datanglah ada nabiah yang bernama Deborah yang akan memimpin bangsa Israel, ya, menghadapi bangsa Kanaan dengan panglimanya Sisera. Ya. Di sini kita juga akan melihat bahwa Barak yang seharusnya memimpin bangsa Israel membawa kemenangan, tetapi dia berkata, jika engkau maju, aku maju. Ya, jadi Barak ini seorang yang mengandalkan orang lain. Jadi dia tidak berani mengambil inisiatif, saudara. Jadi dia mengandalkan orang lain. Jadi kalau Deborahnya maju, aku maju. Demikian kata Barak. Oh, kata Deborah berkata, jika demikian, engkau tidak akan mendapatkan kehormatan. Sudah dari cerita ini, kita akan belajar bahwa ketika bangsa Israel berperang, ya, melawan bangsa Kanaan yang dipimpin oleh Sisera, pada akhirnya bangsa Israel menang atas bangsa Kanaan
Dan Sisera, panglima perangnya, dibunuh. Ya, dibunuh bukan oleh Barak, tetapi oleh seorang perempuan, saudara. Nah, jika kita tinjau lebih dalam lagi, jika dalam peperangan seharusnya seorang pahlawanlah, ya biasanya seorang pria, seorang laki-laki lah yang memenangkan perperangan dan menjadi pahlawan. Tapi kita lihat di sini bahwa seorang wanita, ya istri Heber, ya yang bernama Yael, ya yang bernama Yael lah yang membunuh Sisera, saudara. Jadi bukan Barak yang membunuh, tetapi Yael, ya. Dan akhirnya Raja Yabin pun kalah, saudara. Kalah dan bangsa Israel memperoleh kemenangan. Jika saudara kita baca di kitab Wahyu, ya, pada akhir dari paragraf ketujuh jemaat itu dikatakan bahwa barang siapa menang, ya, barang siapa menang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Sebab itu, pastor message pada pagi hari ini dengan jelas katakan bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan. Kalau saudara ingin hidup berkemenangan, dekatlah dengan sumber kekuatan, dekatlah dengan sumber yang memberi kemenangan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian pastor message pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.